Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara meload model URDF yang telah kita buat ke dalam simulator gazebo. Nah, pertama-tama kita harus buat package terlebih dahulu. Kita ke folder workspace, ya. Kemudian kita change directory ke source folder. Nah, di sini kita akan buat package baru dengan memanggil perintah catkin create package dengan nama Pentreat Gazebo. Oke. Kemudian kita masuk ke directory Pentreat Gazebo. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah launch file, ya. Sehingga kita buat dulu folder untuk menyimpan launch filenya dengan nama launch. Kemudian kita masuk ke direktorinya. Kemudian di folder launch file ini kita buat XML file yang gunanya untuk meload URDF model kita dan kemudian menjalankan gazebo dan memanggil URDF yang telah kita buat. Oke, di sini launch filenya akan saya beri nama Pentreat gazebo.launch. Seperti ini. Kemudian kita perlu edit file launch filenya, ya. Saya masuk ke folder yang tadi, Pentreat gazebo, kemudian di launch file. Launch filenya masih kosong untuk saat ini. Yang perlu kita buat di sini adalah mendefinisikan XML versinya terlebih dahulu. Kemudian kita buat tag launch seperti ini. Kemudian pastikan tagnya tertutup. Lalu di dalam tag launch ini kita buat atau kita perlu menginclude launch file yang sudah ada di gazebo. Jadi secara default di package-nya gazebo yang di ROS itu sudah disediakan launch file untuk meload default environment, yaitu berupa sebuah lantai, ya. Seperti yang kalian lihat ketika membuat atau membuka gazebo-nya. Nah, di sini perlu kita include-kan launch file tersebut dengan cara memanggil tag include. Kemudian filenya berada di lokasi gazebo ROS, package gazebo ROS, ya. Jadi kita bisa panggil dengan cara find gazebo ROS. Kemudian di folder launch, kemudian nama launch filenya adalah empty world launch. Oke. Nah, dengan mengincludekan launch file ini berarti kita secara default memanggil launch file empty world yang sudah ada di gazebo. Oke, ini kita tutup dulu tagnya. Kemudian ketika kita melaunch empty world ini, ada beberapa parameter yang perlu di-set, ya, di awal. Pertama adalah nama world-nya. Kita set dengan cara mendefinisikan tag argumen arg, kemudian name-nya. Oke, world name, kemudian value-nya adalah empty.world, ya. Lokasinya juga berada di package yang sama, gazebo ROS. Kemudian ada di world empty.world seperti ini. Lalu argumen lain yaitu
GUI, apakah pada saat kita menjalankan simulasinya kita akan menggunakan GUI atau tidak. Value-nya kita set true saja ya, karena saya akan menggunakan tampilan GUI. Kalau ini Anda set false, maka gazebo-nya tetap akan berjalan, tapi tampilan GUI-nya tidak ditampilkan. Kemudian selanjutnya ada argumen yang disebut dengan pause. Ini gunanya adalah mempause simulasi pada saat kita jalankan di awal. Sehingga simulasinya akan berjalan ketika kita menekan tombol play pada gazebo nantinya. Ini saya set true ya, supaya simulasinya tidak otomatis berjalan. Kemudian coba kita set 3 ini dulu ya. Nanti kita lihat apakah ada perlu argumen lain yang perlu di set. Lalu kita perlu menambahkan atau meload URDF file ke dalam sebuah parameter, di mana parameternya adalah robot description. Jadi di ROS parameter ini gunanya adalah menampung URDF file yang sudah kita definisikan. Nah, di sini kita perlu panggil lokasi file URDF-nya. Kita load menggunakan package Sacro seperti ini. Lalu kita definisikan lokasi file URDF-nya. Oke, kemarin lokasi file URDF-nya ada di package Punted description, kemudian ada di folder URDF. Lalu kita pakai yang ini punted.sacro ya. Oke, ini find punted description. Lalu di folder URDF oke, seperti ini. Kemudian close tag. Selanjutnya kita perlu memanggil package gazebo ROS dan menspawn. Menspawn artinya memanggil robot model yang ada di parameter robot description ini untuk ditampilkan di gazebo. Nah, untuk memanggil package kita panggil dengan tag node, kemudian nama package-nya. Nama package-nya adalah gazebo ROS. Package ini sudah terinstall secara default kalau Anda menginstal ROS dengan mode desktop full ya. Kemudian tipenya spawn model. Kemudian namanya URDF spawner. Respawnnya di false saja. Kemudian outputnya ke screen. Lalu di sini kita tambahkan argumen dash URDF, lalu nama modelnya. Nama modelnya kita buat menjadi punted saja. Kemudian posisi defaultnya di sumbu Z saya set sekitar 0,5. Jadi posisi robotnya defaultnya nanti ada di atas lantai 0,5 meter. Lalu parameternya diambil dari robot description.
ya, yang sudah kita load sebelumnya ini. Oke, ini saya enter supaya lebih kelihatan. Kalau sudah, kita close tag seperti ini. Oke, kita save dulu, kemudian kita coba me-launch. Kita make dulu ya. Launch src doesn't exist. Oke. Kita lihat dulu apakah ada yang salah. Oke, saya salah. Ini harusnya Catkin Make-nya di folder src ya. Di sini harusnya di workspace-nya. Oke, kita panggil di sini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita source devel setup.zsx supaya package yang baru bisa dikenali. Lalu kita coba memanggil launch filenya, roast launch. Nama package-nya pentreat gazebo ya. Kemudian nama launch filenya tadi pentreat gazebo.launch. Oke, kita coba jalankan apakah ada error. Oke, unused argument pause. Oke, ini salah ya, harusnya pause pakai D. Nah, sekarang sudah muncul gazebo-nya. Kalau saya zoom, maka kelihatan robot modelnya ini ya, yang sudah kita definisikan di URDF, sama persis bentuknya. Kemudian letak defaultnya dia berada setengah meter di atas lantai. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita baru me-launch gazebo modelnya, maka defaultnya dia pause seperti tadi. Saya coba play. Seharusnya kalau saya play, maka robot ini akan terjatuh ke lantai karena ada efek gravitasi yang disimulasikan di gazebo ini. Oke, sekarang sudah bisa terlaunch model kita, kemudian sudah bisa disimulasikan di gazebo. Nah, kemudian di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana kita mendefinisikan aktuator dari si robot model ini, karena kalau dilihat ya, sekarang robot modelnya ini seperti lemas. Karena apa? Karena kita hanya mendefinisikan join saja. Joinnya ini belum kita set controllernya atau belum kita definisikan controllernya. Makanya kondisi robotnya seperti ini ya, sekarang seperti aktuator yang tidak diberi tegangan atau tidak diberi nilai set point-nya berapa. Oke, sekian materi kali ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Oke, terima kasih.